Pernahkah Anda merenungkan, apakah Anda membiarkan Yesus berlalu begitu saja tanpa disadari? Seberapa sering, di tengah hiruk-pikuk dunia, notifikasi ponsel yang tak henti-hentinya, dan kekhawatiran hidup sehari-hari, kita melupakan apa yang benar-benar penting, kehadiran Tuhan? Kenyataannya, bahkan tanpa disadari, kita bisa begitu teralihkan sehingga kita tidak mendengarnya berbicara, tidak merasakannya mendekat, dan tidak menyadari kapan dia akan menyentuh kita. Dan itulah yang perlu kita renungkan hari ini. Apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita? Ataukah hati kita begitu penuh kebisingan sehingga tidak ada ruang baginya? Alkitab, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, mengingatkan kita akan sebuah janji yang penuh kuasa. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, pemuda-pemudamu akan melihat penglihatan, dan orang-orang tuamu akan bermimpi. Ini bukanlah janji yang jauh, atau janji yang terbatas pada segelintir orang terpilih, melainkan sesuatu yang masih hidup dan nyata hingga saat ini. Allah menjelaskan bahwa rohnya tidak hanya akan dicurahkan kepada para pemimpin agama, juga tidak akan eksklusif bagi mereka yang tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna. Dia berjanji bahwa rohnya akan dicurahkan untuk semua orang, muda, tua, pria, wanita, orang biasa, bahkan mereka yang merasa telah melakukan terlalu banyak kesalahan dan tidak pantas mendapatkan apapun lagi. Janji ini mencakup Anda, dimanapun Anda berada. Namun, ada satu syarat penting, hati harus terbuka. Tuhan berbicara, tetapi kita harus diam untuk mendengarkan. Dia mengetuk, tetapi kita harus berhenti untuk menjawab. Di dunia tempat kita hidup, dengan begitu banyak gangguan, kita berisiko memenuhi jiwa kita dengan begitu banyak suara dan aktivitas sehingga tidak ada ruang bagi roh untuk beristirahat. Itulah sebabnya kita perlu belajar meluangkan waktu dalam keseharian kita untuk berdiam diri di hadapannya, untuk berkata, meskipun hanya berbisik, Yesus, aku ingin Engkau ada di sini. Dan ketika kita sungguh-sungguh menginginkannya, Dia datang. Ingatlah kisah Bartimeus, orang buta dari Yeriho, dalam Markus pasal 10 ayat 47. Ia tidak dapat melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri, tetapi ia menyadari dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Maka ia mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang berusaha membungkamnya, tetapi ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia berteriak lebih keras lagi, karena ia tahu ia tidak bisa membiarkan mukjizat itu berlalu begitu saja tanpa bertindak. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus berhenti. Di tengah kerumunan, di tengah kebisingan, ia mendengar suara orang yang putus asa itu. Dan karena Bartimeus berseru dalam iman, ia disembuhkan. Inilah pelajaran yang harus kita petik. Tuhan bekerja di hadapan hati yang lapar, hati orang-orang yang berseru tanpa menghiraukan suara-suara yang menentang, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kehadiran Yesus. Mungkin hari ini Anda merasa lelah, putus asa, dan tak berdaya untuk mencari. Namun justru dalam kelemahan inilah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Roh Kudus tidak dicurahkan kepada hati yang sempurna, melainkan kepada hati yang rela. Dia tidak mencari mereka yang tahu segalanya, melainkan mereka yang menempatkan diri pada posisi untuk berkata, Tuhan, aku membutuhkan MU, jangan biarkan aku hidup sehari pun tanpa kehadiran MU. Dan jika Anda merasakan kerinduan ini di hati Anda, jadikanlah renungan ini sebagai seruan Anda. Katakan sekarang juga, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan generasi ini berlalu tanpa aku mengalami perjumpaan sejati dengan MU. Curahkanlah roh MU atasku. Penuhi hatiku dengan api MU. Berbicaralah kepadaku. Gunakanlah hidupku. Jika doa ini bergema di jiwa Anda, percayalah, Tuhan akan mendengar.
Dia tidak pernah mengabaikan seruan tulus orang-orang yang mencarinya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan kanal ini, sukai video ini, komentari pengalaman Anda, dan bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkan pesan ini. Dengan begitu, Anda tidak hanya memperkuat iman Anda sendiri, tetapi juga membantu orang lain mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dunia modern berusaha sebisa mungkin untuk mencuri kesunyian kita? Begitu banyak suara yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Pesan yang terus berdatangan, komitmen yang menumpuk, berita yang membombardir kita, kekhawatiran yang tak pernah berhenti. Seolah-olah ada suara yang terus-menerus mencoba mengisi setiap ruang di pikiran dan hati kita. Tetapi jika hati kita selalu penuh, di mana Roh Kudus akan menemukan ruang untuk berdiam? Ini adalah pertanyaan yang kita hadapi, karena kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah memaksakan jalannya masuk. Dia tidak menyerbu, Dia tidak bersaing dengan hiruk-pikuk. Dia menunggu. Dia menunggu kita membuka pintu, membungkam kebisingan, dan berkata, "Tuhan, masuklah, aku ingin mendengar suara MU." Di titik inilah kita perlu merenungkan apa yang sebenarnya kita prioritaskan. Kita bahkan bisa membangun kehidupan yang tampak teratur dari luar, tetapi jika di dalam diri kita hampa akan hadirat Tuhan, apa gunanya? Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal ini, berlari, berkarya, berprestasi, tetapi masih merasa ada yang kurang? Itu karena tidak ada pencapaian manusia yang dapat menggantikan hadirat ilahi. Hanya Roh Kudus yang dapat mengisi ruang terdalam jiwa, membawa kedamaian di tengah badai, dan memulihkan apa yang tampak hilang. Dan jangan berpikir Anda harus sempurna atau patut dicontoh untuk mengalami pencurahan ini. Tuhan telah menjelaskan, "Aku akan mencurahkan Rohku ke atas seluruh umat manusia." Ini berarti Dia mencari hati yang rela, bukan riwayat hidup yang sempurna. Roh Kudus tidak melihat penampilan, tetapi penyerahan diri. Mungkin Anda melihat diri Anda penuh kekurangan, mungkin Anda lelah berjuang dengan kesalahan yang sama, mungkin Anda merasa tidak layak menerima begitu banyak kasih. Tetapi justru disitulah kasih karunia Tuhan dinyatakan. Dia tidak mencari orang-orang yang sudah memiliki semua jawaban, tetapi mereka yang berserah diri dan berkata, "Tuhan, meskipun aku hancur, aku masih menginginkan MU. Meskipun aku lelah, aku masih mencari MU." Inilah rahasia yang sering kita lupakan. Ini bukan tentang kekuatan diri, ini tentang penyerahan diri. Ini bukan tentang jasa, ini tentang iman. Yesus tidak pernah mengabaikan jeritan hati yang putus asa. Sebaliknya, Dia selalu bergerak mendekati mereka yang berseru memohon belas kasihan, bahkan ketika dunia di sekitar mereka menyuruh mereka diam. Ketika Bartimeus berseru, ia menunjukkan apa artinya memiliki iman sejati, tidak puas dengan kegelapan, tetapi bertahan sampai terang Kristus bersinar. Iman ini mungkin tampak berani, bahkan tidak nyaman, tetapi justru inilah yang menarik perhatian Tuhan. Dan yang paling luar biasa adalah perjumpaan dengan Yesus sudah cukup untuk mengubah kisah hidup kita sepenuhnya. Hanya dengan sentuhan, sepatah kata, tatapan darinya, dan segalanya berubah. Kehadiran Tuhan tak hanya menghibur, tetapi juga memperbarui dan menguatkan. Roh Kudus datang bukan hanya untuk membawa damai sejahtera, tetapi juga untuk menyalakan api di dalam diri kita yang mendorong kita untuk hidup berbeda, untuk membawa kehadirannya kepada dunia, untuk menjadi saksi hidup kasih-Nya. Karena itu, jangan biarkan kesibukan hidup mencuri apa yang kudus. Jangan biarkan gangguan membuatmu melewatkan momen Yesus yang berlalu. Jika hatimu lelah, berserahlah. Jika berat, beristirahatlah di dalam Tuhan. Jika penuh kebisingan, berdiamlah dan berilah ruang baginya. Karena janji itu tetap berlaku, Dia akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Dan ketika itu terjadi,
Bukan hanya hidupmu yang berubah, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarmu. Jadi, jadikanlah ini doamu hari ini. Tuhan, aku tidak hanya ingin mendengar tentang MU. Aku ingin mengalami perjumpaan sejati dengan hadirat MU. Aku ingin roh MU memperbarui kekuatanku, menghidupkan kembali impian-impianku, dan memenuhiku dengan keberanian untuk melangkah maju. Aku tidak menerima hidup hanya untuk penampilan. Aku ingin hidup penuh dengan MU. Pernahkah Anda berpikir bahwa satu perjumpaan dengan Yesus dapat mengubah seluruh kisah hidup Anda? Ini bukan berlebihan, ini kenyataan. Sesaat saja di hadiratnya sudah cukup untuk menyembuhkan rasa sakit bertahun-tahun. Hanya bisikan Roh Kudus saja sudah cukup untuk membungkam setiap suara ketakutan. Hanya sentuhan kasih Allah saja sudah cukup untuk menghancurkan hati yang paling keras sekalipun. Inilah kuasa kehadiran Kristus. Dia tidak hanya mengunjungi kita, Dia mengubah kita. Dia tidak hanya menghibur kita, Dia memberdayakan kita. Dia tidak hanya mengelilingi kita, Dia mengutus kita dengan tujuan. Itulah sebabnya kita tidak bisa puas dengan kehidupan yang tampak di permukaan, dengan rutinitas keagamaan yang membosankan, dengan iman yang hanya sebatas teori. Allah menginginkan lebih. Ia menginginkan Roh Kudus-Nya nyata dalam setiap detail hari kita, dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Filipi pasal 4, ayat 6, bahwa kita hendaknya tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan janjinya adalah bahwa damai sejahteranya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, bukan sesuatu yang dapat ditawarkan dunia. Damai sejahtera ini hanya datang dari hadirat Tuhan. Dan justru kedamaian inilah yang ingin Tuhan curahkan kepadamu hari ini. Mungkin kamu dihantui kekhawatiran tentang hari esok. Mungkin kamu merasa dilupakan. Mungkin kamu berpikir tidak ada yang berubah. Namun ingatlah, Tuhan sudah ada di hari esokmu. Dia sudah menyelaraskan hal-hal yang tak terlihat. Sudah mempersiapkan jalan yang bahkan tak terbayangkan. Saat kamu merasa lemah, saat itulah kuasanya disempurnakan. Saat kamu merasa tersesat, firman tetap menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Saat kamu merasa tak sanggup lagi, Dia memperbarui kekuatanmu seperti Raja Wali. Inilah Tuhan yang berjanji untuk mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia, dan Dia tidak mengingkari janjinya. Jadi, jadikan pesan ini doamu sekarang. Tutuplah mata hatimu dan berserulah, Yesus, aku tak ingin hidup sehari pun tanpa MU. Curahkanlah roh MU atasku, atas rumahku, atas keluargaku. Penuhi ruang kosong di hatiku, sembuhkan luka yang belum sembuh, nyalakan kembali api yang telah padam. Tuhan, aku berserah. Aku menyerahkan kesombonganku, gangguanku, kekhawatiranku. Aku tak ingin apapun menghalangiku menemukan MU. Datanglah, Tuhan, dan ubahlah hidupku. Saat Anda berdoa seperti ini, percayalah bahwa Dia sudah mendengarkan. Percayalah bahwa langit sedang bergerak untuk Anda. Percayalah bahwa para malaikat sudah menjaga rumah Anda, bahwa Roh Kudus sudah menguatkan jiwa Anda, bahwa tangan Tuhan sudah menyertai Anda. Penyerahan diri ini tidak luput dari perhatiannya. Sama seperti Yesus berhenti di tengah orang banyak untuk mendengar seruan Bartimeus, Dia juga berhenti hari ini untuk mendengar seruan Anda. Dia mendekat kepada Anda, karena Dia tidak pernah menolak hati yang remuk dan hancur. Dan jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk mengambil langkah iman bersama kami. Berlangganan kanal ini, sukai video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkan pesan ini. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memperkuat iman Anda,
tetapi juga menjadi sarana bagi kehidupan lain untuk disentuh oleh kasih Tuhan. Bersama-sama, kita dapat menyebarkan api roh yang tak terpadamkan ini. Semoga Anda yakin hari ini bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan dekat, Dia mendengarkan, Dia mencurahkan roh-Nya. Bukalah hati Anda dan katakan ya. Karena ketika Anda berkata ya, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat Anda bayangkan.